Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue di channel Kiki Kurniawan. Oke, selanjutnya di video kali ini kita akan membahas sebuah tips ya, memilih font yang tepat untuk desain kalian. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Tips yang pertama yaitu memilih, kita harus memahami emosi dalam pemilihan font desain. Nah, jadi teman-teman, font bukan sekedar bentuk tulisan, tapi juga alat komunikasi emosional yang kuat, gitu kan. Nah, kombinasi dari font, warna, dan elemen visual dalam media promosi seperti baliho ataupun juga desain-desain lainnya dan tindakan audiens secara tidak sadar. Oleh karena itu, penting memahami tujuan dan konteks pesan yang ingin disampaikan. Jadi, intinya dalam memilih font itu kita harus mengetahui tujuan emosional apa sih, pesan yang ingin kita sampaikan apa sih, teks yang ingin kita sampaikan. Nah, tips yang pertama harus menentukan emosi dari pemilihan font sendiri. Oke, lanjut. Tips selanjutnya yaitu pastikan font mudah dibaca. Nah, ketika kalian memilih font untuk desain kalian, diwajibkan ya kalian memilih font yang mudah dibaca. Tujuannya apa? Tujuannya ketika dalam sebuah desain fontnya ya gak jelas gitu, tidak kelihatan, audiens ya tentu akan tidak nyaman dalam membaca dari teks tersebut. Jadi pemilihan font yang mudah dibaca itu sangat-sangat penting sekali ya teman-teman. Lanjut. Tips selanjutnya, gunakan dua jenis font yang berbeda. Nah, teknik ya, ini bisa masuk ke teknik ya. Jadi ketika teman-teman desain sebuah contoh, katakan brosur. Nah, teman-teman bisa mengkombinasikan dua jenis font yang berbeda. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya yang pertama, jenis font yang berbeda itu akan memudahkan para audiens untuk memahami mana isi dan juga judul. Nah, itu. Nah, kemudian penggunaan kontras dan juga format reguler, format bold dan juga format italic itu sangat mempengaruhi makna dari pesan tersebut. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mengkomunikasikan dua jenis font yang berbeda. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah pilih dan pahami jenis font yang beragam. Nah, teman-teman juga bisa mengkolaborasi lagi, mencocokkan lagi jenis-jenis font yang beragam. Dalam arti teman-teman bisa memilih dan juga mengkomunikasikan berbagai jenis font, tapi dengan syarat yang itu tadi, font tersebut itu harus mudah dibaca dan juga sesuai dengan tujuan pesan yang akan disampaikan. Seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya itu amati detail desain font. Nah, di sini sebelum mengadaptasi sebuah font, langkah awal yang penting adalah memilih gaya font yang sesuai dengan tujuan dan karakter desain Anda. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemudian mengetahui latar belakang historis dan inspirasi desain font juga dapat menambah pemahaman Anda terhadap makna dan konteks penggunaannya. Hal ini akan membantu menciptakan narasi visual yang lebih kuat. Jadi intinya di sini di amati detail desain font, di sini teman-teman bisa memilih font yang memiliki ciri khas ya untuk desain Anda gitu ya. Dimulai dari ketebalan dan juga space jaraknya, teman-teman juga bisa memilih di aspek tersebut. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya yaitu batasi jumlah font. Jadi teman-teman, ini pentingnya pembatasan fontnya dalam desain grafis. Ketika kita mendesain sebuah project dengan jenis font yang banyak, nah itu akan menghambat ya atau juga kurang nyaman ya si audiens itu untuk melihat desain Anda. Jadi
pembatasan jumlah font ini sangat penting sekali ya dalam desain atau penggunaan font dalam pengkombinasian font. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan mencontohkan ada 4 contoh ya teman-teman. Yang pertama ada font Calvert ProRegular dan juga Acumin ProRegular. Di sini pengkombinasian font yang sudah tepat ya. Di sini saya ada 4 contoh. Kalian bisa tiru dan juga bisa explore sendiri ya teman-teman. Jangan sama ya. Nah, yang pertama ada Calvert dan Acumin font. Nah, selanjutnya ada Playfar Display dan juga Railway font. Nah, dan juga ada 2 contoh lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini contoh ya. Contoh yang pertama ada Calvert ProRegular. Nah, di sini penggunaan font yang bold dan juga yang reguler. Nah, ini sangat-sangat cocok ya karena bisa dikombinasikan di desain-desain seperti baliho dan juga desain-desain yang formal. Nah, di sini ada Pacifico ya. Di sini style-stylenya yang handwrite ya, script ya, sudah dibahas di video sebelumnya ya, script. Jadi pola yang menggunakan tangan gitu ya. Nah, di sini kombinasi font ini ya bisa kalian gunakan di kegiatan atau event-event yang family style kayak wedding gitu kan, ataupun di project-project lain. Oke, mungkin segitu aja ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.